5 buku di bulan November. Kira-kira apa aja buku yang aku baca? Tonton terus sampai habis ya. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau review ada 5 buku yang aku baca di bulan November. Nggak kerasa guys, sekarang udah bulan November dan memasuki bulan Desember. Artinya tahun 2023 udah mau selesai. Langsung aja kita mulai dari buku yang pertama. Yang pertama ada buku Anak Kantoran karyanya Samuel Ray. Ini buku non-fiksi lanjutan dari buku Lagi Probation. Ini buku keduanya dan di sini bener-bener ngebuka mata aku banget gimana sih kehidupan kantor gitu. Di sini disisipin pengalaman-pengalaman penulisnya langsung sama kiat-kiat gitu. Gimana kita apa aja harus persiapkan kalau first day kerja, terus yang harus diperhatiin ekspektasi job desk kita tuh apa aja, cara ngerti ibaratnya politik kantor, terus juga gimana cara-cara supaya kita dapat promosi, apa yang kita butuhin, bagaimana cara kita melakukannya, sampai resign pun dibahas di sini kayak dari undang-undangnya, dari cara bentuk tulisan resignnya. Aku kan dari dulu nggak pernah ya kerja kantoran ya, sekarang aja aku masih kuliah gitu loh. Jadi ini bener-bener ngebekalin aku banget untuk memasuki like the real world ibaratnya. Dan di sini ada beberapa ilustrasi gitu yang ngebantu banget untuk lebih ngerti ininya. Dan yang paling aku suka tuh sebenarnya di bagian end game, di bagian tahap dimana kayak kita ngerti rasa cukup dalam bekerja, tentang uang, tentang karir, tentang jabatan dan semacamnya. Itu cocok banget memang dimasukin di bagian akhir sebagai closing statement dari buku ini. Bahasanya di sini nggak menggurui sama sekali atau yang berat gitu, karena Kosam di sini juga pakai aku kamu dan dia ngejelasinnya dengan bahasa yang sama bener-bener sederhana, nggak ada rumitnya sama sekali. So untuk buku ini aku kasih 4,5 bintang dari 5 bintang. Buku kedua yang aku baca yaitu buku Clover karyanya Nahia Rim. By the way, aku memang penasaran sama ini karena tentang kucing kan. Dan ini tuh salah satu winner dari Changwi Prize for Young Adult Fiction. Jadi aku punya ekspektasi besar sama buku ini. Tapi menurut aku it's not that great. Aku suka sama cerita yang dibawakan tentang Jong In yang dimana hidup dia tuh miskin, nggak bisa ikut karya wisata sekolah, selalu diajakin sama temennya. Dia juga masih SMP tapi dia harus part-time di toko burger, sama dia hidup dengan neneknya yang sehari-harinya juga kerja nyari kardus bekas dan dibayar dari ngumpulin kardus bekas itu. Jadi memang hidupnya sulit banget. Sampai seketika datanglah namanya tuh kucing, namanya tuh Halal. Dia tuh sebenarnya jelmaan iblis, nggak beneran kucing. Dan dia tuh ngegodain Jong In terus untuk ngucapin kata seandainya. Jadi kalau Jong In mengucapkan kata seandainya, apapun yang dia mau tuh sama si Halal itu bakal dikabulin. Jadi kita akan menelusuri bagaimana kehidupan sulitnya Jong In sepanjang bab, sambil si Halal juga mempersuasi untuk Jong In, ayolah coba berandai-berandai aja gitu loh. Sampai pada akhirnya memang dia berhasil ada ditunjukin, cuma ya ternyata hidup yang seandainya di pikiran si Jong In yang sempurna itu ternyata nggak gitu baik untuk dia. Dia bisa nemuin makna hidup yang sesungguhnya lewat perjalanan itu. Aku suka sama pesan yang disampaikan, sedih juga, menderita aku bacanya, dan aku dapat banyak pelajaran hidup dari ceritanya Jong In untuk lebih bersyukur lagi sama apa yang kita punya, karena apa yang kita punya sekarang tuh sebenarnya yang terbaik untuk kita. Tapi yang aku kurang suka adalah di sini tuh nggak ada plotnya sama sekali. Nggak ada plot yang menanjak naik yang kayak apa ini penyelesaiannya tuh nggak ada. Jadi sebenarnya ceritanya datar-datar aja tentang kehidupan dia. Just itu yang aku sayangkan banget. Jadi memang agak boring ceritanya, walaupun ide ceritanya bagus gitu loh, cuma eksekusinya kayak agak kurang gitu. Tapi tetap aku masih merekomendasikan ini untuk teman-teman baca. Aku bisa kasih ini buku 3,5 bintang dari 5 bintang. Selanjutnya aku baca buku A Good Girl's Guide to Murder kayaknya Holly Jackson. Ini buku series dan ini aku baru baca buku pertamanya. Kalau teman-teman pengen lihat secara keseluruhan review dan reading vlognya, aku ada bikin, teman-teman bisa nonton di sini. Jadi ini ceritanya tentang Pip yang punya project Keystone, final project itu untuk menganalisa sebuah kasus, dan dia pilih kasusnya Andy Bell yang meninggal 5 tahun lalu. Bukan meninggal sih, karena sebenarnya nggak pernah ditemuin badannya, jasadnya something gitu. Dan setelah diinvestigate kasus gitu, kepolisian menetapkan Sal Singh, pacarnya Andy Bell tuh sebagai tersangkanya yang membunuh gitu. Dan kenapa Pip milih kasus Andy Bell ini? Karena dia ngerasa Sal Singh itu tuh innocent.
Jadi dia pengen membuktikan, dan sepanjang perjalanannya dia menemukan banyak sekali kebenaran maupun kejanggalan yang ada tentang Andy Bell dan tentang Fairview High, tempat dia di mana dia tinggal itu. Dan oh wow, si Pip ini tuh pinter loh guys. Dia benar-benar tanggap ini, walaupun ini tugas sekolah, dia benar-benar nganggap ini tuh serius, dan terbukti sama hasilnya yang secara runtut jelas gitu, nggak ada plot hole. Aku suka banget pokoknya sama buku ini. Aku kasih dia 5 bintang dari 5 bintang. Yay. Buku keempat yang aku baca yaitu Ferris Wheel at Night, karyanya Minato Kanae. Ini buku ketiganya Minato Kanae yang aku baca. Sebelumnya aku baca Confessions dan juga Penance. Dan ya, setelah aku baca review-review orang, memang aku setuju sih kalau bukunya Minato Kanae ini beda dari buku-buku sebelumnya yang lebih ninggalin efek psikologis. Di buku ini bercerita tentang terbunuhnya seorang kepala keluarga Takahashi di perumahan elit namanya Bukit Hibari. Dan gak cuma bahas kasus pembunuhan itu, tapi kita bakal melihat POV dari tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar Bukit Hibari. Itu ada keluarga Endo, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terus juga ada satu lagi tetangga namanya tuh Satoko, ibu-ibu yang kepo gitu ya, sukanya ikut campur. Dan kita juga ngeliat POV dari anak-anaknya keluarga Takahashi yang sebagai korban karena ayah terbunuh, tapi sekaligus jadi keluarga pelaku karena ibunya yang ngebunuh bapaknya ini. Fokus cerita buku ini tuh sebenarnya bukan untuk membuktikan motifnya apa atau pelakunya siapa, tapi ngebahas sisi lain dari manusia itu. Kayak semua tokoh dalam buku ini tuh mereka berlomba-lomba untuk memenuhi ekspektasi sosial. Contohnya dari keluarga Endo, ibunya ini namanya Mayu, dia pengen banget tinggal di Bukit Hibari, di perumahan mewah. Padahal sebenarnya dia juga masih part-time di minimarket. Pokoknya emang agak maksa untuk tinggal di sana. Terus si Ayaka, anaknya keluarga Endo, juga dia merasa nggak bisa memenuhi ekspektasi untuk sekolah di swasta, jadi di sekolah di negeri. Dan juga dari keluarga Takahashi, anak-anaknya yang bingung sama kasus yang terjadi, mereka harus bereaksi apa. Semua tokoh-tokoh dalam buku ini tuh bikin bingung, dan emang nggak ada yang bisa disukain gitu loh. Tapi aku suka sama buku ini karena narasinya Minato Kanae as always selalu on point dan bisa menyampaikan kegundahannya secara gamblang kepada pembacanya. Untuk bukunya Ferris Wheel at Night, aku kasih 5 bintang dari 5 bintang. Buku yang terakhir, buku kelima, aku baca buku My Youth, karyanya Giantara Alam. Ini buku yang diangkat dari AU atau Alternate Universe. Jadi di buku ini kita akan bertemu sama 2 tokoh utama kita, namanya Kala dan juga Clara. Jadi mereka bertemu saat lagi ospek mahasiswa baru di Universitas Indonesia atau UI, dan mereka masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan dari pertemuan pertama di FISIP itu akhirnya mereka mulai kenal, mulai deket, dan sampai akhirnya pacaran gitu deh. Pokoknya inti ceritanya seperti itu, tapi ini dibalut sama kehidupan kuliah yang menurut aku intens gitu, karena bisa dibilang 50% kuliah, 50% cerita romansnya. Jadi agak relate sih sama aku tentang gimana mereka bingung sama beberapa isu, dimana mereka pengen ngelakuin lebih, terus juga sibuk sama organisasi, sibuk sama kepanitiaan. Di sini juga ada unsur tentang masa lalu mereka, tentang Clara yang ibunya meninggal, hubungan sama keluarganya nggak baik. Ada juga kawan-kawan lainnya yang yatim piatu, yang ada keluarganya abusive dan semacamnya. Jadi memang isu-isu remaja yang dimasukkan dalam buku ini tuh sesuai dengan porsinya dan gak berlebihan gitu. Dan aku suka karena gaya ceritanya ringan, ngalir, dan jelas gitu, nggak ada plot hole yang gimana-gimana. Cuma yang aku sayangkan adalah di sini mirip seperti Clover, dia tuh nggak ada plot yang menanjak naik gitu. Jadi lebih terkesan agak datar-datar aja, walaupun memang ada konflik-konflik yang terjadi, tapi konfliknya di sini tuh kayak angin lalu aja, nggak dibahas lebih lanjut, nggak dieksplor lebih lanjut kayak POV dari tiap tokoh, apa yang mereka rasain tuh gimana, bener-bener porsinya cuma sedikit gitu loh. Menurut aku di sini tokoh Clara itu dengan karakternya sangat pas, tapi kalau untuk tokoh Kala, si cowoknya ini menurut aku digambarnya terlalu perfect, terlalu sempurna, kayak mana kekurangannya gitu. Padahal tokoh-tokoh lain yang dijelasin tuh pasti ada kekurangannya, tapi di sini tuh digambarkan Kala terlalu perfect, which is aku nggak suka. Ini lumayan tebel guys, 400 halaman, tapi nggak berasa, aku kayak bacanya cuma 2 hari gitu deh.
Di sini juga banyak ngasih seputar quotes-quotes kehidupan untuk kayak bisa lebih semangat dan berani untuk tahu apa yang pengen kita lakuin. Jadi untuk buku ini aku mau kasih 3,5 bintang dari 5 bintang. So ini dia 5 buku yang aku baca di bulan November ini. Ada 2 buku yang aku kasih 5 bintang, yaitu A Good Girl's Guide to Murder dan Ferris Wheel at Night. Coba teman-teman komen, teman-teman baca berapa buku di bulan ini dan buku apa yang paling favorit. Oke semua, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!